Halo Sahamologer, selamat malam. Senang sekali malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang topik gimana sih caranya kita bisa perbagus cash flow kita sehingga kita bisa investasi lebih banyak lagi ya di saham kemudian mungkin ada yang investasinya di kripto, ada yang investasinya di rumah atau tanah atau yang lain-lain ya. Nah, malam hari ini Bibo akan ditemani oleh Mbak Vera. Beliau adalah founder dari Juara ya, aplikasi layanan finansial untuk perencanaan keuangan yang malam hari ini menemani Bibo untuk ngobrol-ngobrol gimana sih caranya kita bisa perbagus cash flow sehingga kita bisa berinvestasi lebih banyak. Nah, kita undang aja Mbak Veranya ya. Kita undang Mbak Veranya. Jadi ini cara bagusin cash flow. Cara It- bagusin cash flow. Oh, sebentar. Cara bagusin cash flow biar bisa invest lebih banyak lagi. Ya, nih. Jadi teman-teman bisa tahu ya, malam hari kita akan ngobrol tentang gimana caranya kita bisa bagusin cash flow sehingga kita bisa invest lebih banyak lagi. Hai PR, apa kabar? Halo Om, baik. Seneng Selamat banget ya malam. malam hari ini bisa ngobrol sama Vera ya. Oh ya, senang banget nih diundang sama Sahamologi nih ya. Mm-mm. Akhirnya Sebentar, kita, aku lagi mm, lagi atur gimana supaya nah lebih enak sekarang. Oke. ya, Nah, sekarang kita mungkin ngobrol yang simple dulu ya, Fer ya. ya, Sebenarnya terminologi cash flow untuk pribadi atau keluarga itu seperti apa sih? iya. Nah ini mungkin kita sering dengar cash flow, tapi untuk company atau mungkin perusahaan ya Om ya. Tapi kalau Hmm. buat keluarga, cash flow itu sebenarnya kalau diibaratkan dalam tubuh kita, itu kayak kadar oksigen Om. Jadi kalau Hmm. kita COVID nih kan yang diukur saturasi, saturasi, saturasi gitu. Karena paling penting kadar oksigen, karena dengan oksigen yang baik maka darah itu bisa membawa sari-sari makanan, membawa oksigen ke seluruh anggota tubuh, ke organ-organ, sehingga organ-organ ini masih bisa bekerja dan kita masih bisa hidup gitu ya, Om ya. Hmm. Tapi saturasi yang turun menyebabkan badan kita itu organnya mungkin bisa gagal nafas, bisa gagal organ gara-gara tidak tersuplai sama sama oksigen maupun sari-sari makanan gitu. Nah, begitu juga dalam cash flow keluarga. Nah, dalam cash flow keluarga itu ibaratkan itu adalah kayak oksigennya. Jadi kalau ada oksigen, pastinya keluarga itu masih bisa makan, masih bisa senang-senang, masih bisa membeli ini itu, masih bisa berinvestasi. Nah, itu cash flow itu sangat penting sih kalau aku lihat ya dalam perencanaan keuangan keluarga. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu komponen utama dari cash flow itu apa? Kalau misalnya kalau kita investasi kan biasanya kan ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran, kemudian Iya. ada bagaimana cara kita dapetin utang, bagaimana cara kita menggunakan utang tersebut untuk investasi. Nah, kalau di sisi keluarga sendiri komponennya apa aja? Sebenarnya sama ya Om ya. Dari kalau kita mengukur cash flow, yang pertama kali kita mesti identifikasi dulu nih. Kita tuh punya sumber income dari mana aja sih gitu ya. Yang pertama sumber income itu ada tiga Om sebenarnya. Yang pertama itu sumber income aktif. Aktif ya kalau teman-teman kerja, teman-teman jadi profesi tertentu, dokter, pilot, otomatis kan dapat income. Kalau karyawan dapat gaji gitu ya Om ya. Ya. Nah, kalau kayak Om Luke ini kan nggak dapat gaji, nggak dapat juga profesi, ya mungkin profesi dapat lah ya, beberapa project mungkin dapat. Tapi yang paling besar ada income yang kedua Om, namanya Hmm. income pasif. Nah ini yang ngeri Hmm. nih. Kita identifikasi income pasif kita nih, ini yang ngeri karena kita nggak ngapa-ngapain, income kita datang gitu loh. Ya. Seperti kalau pasif itu ya kalau kita berinvestasi, kita punya ori, dapat sukuk setiap bulannya. Kita punya saham, kita dapat dividen ya Om ya. Terus kita juga Hmm. punya keuntungan-keuntungan dari penjualan saham kita di pasar sekunder gitu ya. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua ya, ada juga aktif tapi yang bukan sektor finansial nih Om.
Contoh, Om Luke bikin lagu gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian ada royalti dari setiap lagu diputar. Nah, itu juga kan bagian dari passive income yang sifatnya royalti. Terus kemudian kita punya rumah disewain, itu juga passive income yang sifatnya dari aset. Terus kemudian kita beli franchise waralaba, itu juga passive income yang dari bisnis gitu ya. Jadi banyak sekali nih sumber income nih Om. Jadi pertama kali pada saat kita mau buat cash flow, kita harus identifikasi dulu nih sumber income itu tuh dari mana aja sih gitu. Nah, setelah kita tahu income-nya berapa, barulah kita atur nih Om, agar tidak besar pasak daripada tiang gitu kata orang zaman dulu sih. Hmm. Oke, Mungkin oke. milenial nggak kenal ya besar pasak daripada tiang ya. Oke. Nah, sekarang kan banyak yang terjadi kayak gini ya. Banyak orang mungkin Mm-mm. di dalam tadi ya udah disebut ada income aktif, ada income pasif, ada orang yang mungkin income-nya karena dapat dari bekerja ya. Itu Ya, kan sudah tentu dia pasti akan mendapatkan income yang rutin dengan jumlah yang tetap. Nah, ya, yang kedua ada juga orang yang misalnya contoh investasi, kemudian trading gitu kan ya, itu income-nya cenderung untuk tidak tetap ya. Mungkin betul. kalau market lagi bagus, dia income-nya bagus. Ya, Kemudian kalau misalkan marketnya lagi not so good, mungkin income-nya tidak seperti pada saat marketnya sedang bagus. Nah, ketika kita bicara tentang cash flow, yang paling penting itu manage income-nya atau manage bagaimana cara kita mengeluarkan duit tersebut, Fer. ini pertanyaannya keren banget nih ya. Jadi yang paling penting income atau spendingnya gitu kan, atau Mm-mm. pengeluarannya nih Mm-mm. gitu ya. Idealnya dua-duanya sih Om. Cuma ketika income ini di luar kontrol kita, ya kayak tadi tuh ya pasar saham kan kita nggak bisa kontrol ya. Mungkin kita bisa prediksi tapi kadang-kadang mungkin bulan ini nggak terlalu bagus gitu, bulan Ya. depan mungkin banyak. Gitu. Begitu juga pekerja-pekerja freelancer nih Om. Mungkin banyak dong di sini freelancer yang mungkin menunggu. Mahasiswa, mungkin mahasiswa ya, mahasiswa yang mungkin kerjanya desain atau kerjanya mungkin Ya, jadi trader saham gitu ya. nah, mungkin pada bulan ini banyak project nih Om, bikin desain, duitnya banyak. Tapi bulan depan ya nggak bisa puasa dia kalau nggak bisa kelola pengeluaran. Jadi kuncinya adalah, kunci utama adalah kita membuat pengeluaran ini sebaik mungkin gitu ya, agar dengan income yang cash flow-nya kadang naik kadang turun tetap bisa bertahan gitu loh. Jadi Oke, saturasi dalam darah kita tetap dijaga deh tuh 95, 98, 99 gitu. Jadi jangan oke. sampai turun. Nah, itu ada tipsnya lagi Om, gimana caranya Hmm, mengontrol pengeluaran sehingga berapapun income kita, itu lifestyle tetap terjaga. oke. Nah, sekarang kalau bicara tentang apa namanya spending ya, spending kan spending itu kan ada spending yang memang spending yang sifatnya adalah necessary ya, necessary dalam arti emang ya kamu harus bayar cicilan, Ya, bayar segala macam. Ada juga spending yang sifatnya mungkin option. unnecessary ya, unnecessary ya, tidak penting. Misalkan kalau bisa ya kalau bisa dihindari gitu kan. Nah, sekarang bicara tentang prioritas ya. Prioritas pertama ketika kita habis dapat income tuh, apa yang harus kita set duluan tuh? Apa yang harus kita put aside duluan? Apa yang harus kita apa namanya kita prioritaskan sebagai must have atau must to do gitu? Apa Per? Ya, jadi kalau di juara tuh Om, kita punya metode namanya Tricolor of Money. Ya, mungkin Mm-mm. kalau teman-teman juara udah pada tahu ya, yang suka ikut Mm-mm. workshop-workshopnya, kelas-kelasnya itu Tricolor of Money. Jadi ngelola uang itu semudah dengan mengenali warnanya. Cuma 3 aja kok warna uang nih Om, nggak banyak-banyak nih. Uang merah, uang biru, uang hijau. Jadi ketika income masuk, identifikasi dulu nih. Tadi seperti Om bilang tadi itu ya, kebutuhan yang paling dasar basicnya apa aja sih gitu yang wajib dilakukan. Yang pertama pasti cicilan, bener nggak Om? Itu Mm-mm. harus dibayar Mm-mm. kan, kudu dibayar. Kalau nggak nanti didatengin tuh sama debt collector. Yang kedua tagihan-tagihan rumah tangga, kayak listrik, kayak air. Yang ketiga sekolah anak, jangan lupa ya. Atau mungkin membership-membership yang sifatnya urgent dan penting dan juga mungkin punya premi asuransi itu harus dibayarin dulu dan dialokasikan nih Om. Itu adalah kebutuhan yang penting. Tapi kebutuhan penting itu bisa dikategorikan jadi tadi tuh Om, warna Mm. merah. Warna merah itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya eh, kesenangan gitu ya, warna merah. Mm. Jadi di dalamnya ada yang penting, ada yang nggak penting nih, walaupun warna sama-sama warna merah nih. Mm. Yang penting dan wajib itu apa sih? Mm. Cicilan wajib, sekolah Mm. anak wajib, bayar listrik wajib, bayar air, transportasi. Tapi ada juga nih Om,
uang merah yang nggak terlalu penting. Ini kadang-kadang orang nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan nih, ya. Jadi pertama kali kita buat dulu list daftar nih, kira-kira yang penting mana. Kalau pakai metode kakebo, itu survival Om namanya. Jadi item-item mana yang membuat kita harus survive, yang kita buat bisa survive itu dimasukin ke dalam situ, itu dulu. Ya, kalau di metode Three Color of Money itu hanya boleh sekitar 60% Om, nggak boleh lebih. Jadi dari income kita itu maksimal. Kalau bisa lebih dari 60, kurang dari 60% lebih baik lagi. Nah, setelah tahu kita pengeluaran kita berapa, baru kita masuk nih. Ada nggak sih tujuan-tujuan investasi kita yang wajib kita capai? Contoh nih Om, saya mau sekolahin anak nih, 18 tahun lagi, saya mau nabung deh, saya mau beli reksadana. Saya mau pensiun nih, 30 tahun lagi nih, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Oh, saya harus nabung saham nih. Itu kan yang wajib ya Om ya. Yang perlu dilakukan secara konsisten. Itu namanya uang biru. Itu minimal teman-teman harus sisihkan sekitar 20% nih dari income. Dan yang terakhir, jangan lupa miliki dana darurat. Nah, dana darurat itu 10%. Dana darurat dan premi asuransi itu masuknya uang warna hijau. Jadi caranya sih dibagi dengan prosentase, insya Allah nanti bisa cukup berapapun income kita. Oke. Nah, sekarang ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat cash flow kita jadi negatif ya? Dalam arti ya mungkin tadi ya orang ada yang besar pasak daripada tiang. Dalam arti gini, mungkin dia uangnya nggak terlalu banyak spendingan Banyak di ya. uang merahnya gitu ya, tapi juga atau di pengeluarannya, tapi dia agresif di investasi sehingga akhirnya cash flow-nya negatif gitu. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Oke. Banyak sih Om, biasanya di beberapa teman-teman yang lagi ambis banget nih, ambisius di investasi ya. Jadi pokoknya ketika nemu sebuah porto investasi yang menurut dia baru belajar terus bagus gitu ya, biasanya semua uangnya ditaruh di situ tuh Om. Ada tipe yang seperti itu tuh ya. Nah sehingga ya dia pastinya namanya investasi pastinya ada resiko, dan ketika resiko itu datang, amblaslah semua asetnya gitu ya, termasuk tadi tuh tujuan-tujuan investasi yang lainnya pun mungkin nggak akan tercapai, mungkin dia juga akan kekurangan bayar cicilan gitu karena semuanya dimasukkan ke dalam investasi tersebut gitu ya. Itu juga ada, itu yang pertama tuh. Tapi itu biasanya para investor pemula tuh Om, lagi semangatnya, Ya, ambis banget nih mau ya invest gitu. belajar ya, baru kelar baca buku gitu ya, terus gue mau Iya, nerapin semuanya sehingga akhirnya bukannya cash flow-nya bagus, malah cash flow-nya jadi negatif karena duitnya dialihin banyak buat investasi, kemudian lifestyle-nya tetap sama. malah negatif. Nah, akhirnya gitu. Oke. Nah, kalau kondisinya imbalance, misalkan negatif ya, boleh nggak ngutang? Boleh nggak ngutang, Fer? Ngutang. Kalau misalkan imbalance, ya, Ngutang itu negatif kayak misalkan, boleh ngutang nggak? ketika saturasi kita turun, oksigen dalam darah, boleh ngutang nggak ya? Itu sama kayak ketika saturasi kita turun dalam tubuh gitu ya. Boleh nggak sih kita pasang oksigen luar? Boleh nggak Om? Misalnya di rumah sakit nih, saturasi udah 90, Boleh. 80%. Orang bisa langsung dipasangin oksigen Om. Boleh kan? Boleh untuk menyelamatkan nyawa. Gitu. Jadi boleh nggak sih berhutang? Ya kalau untuk menyelamatkan nyawa, ya nggak masalah Om. Misalnya tiba-tiba nggak bisa makan gitu kan, ya pastinya tetap ya harus ada yang dilakukan, kan itu survival. Tapi kalau minusnya, terus udah minus nih, terus aduh, tapi bulan ini tuh saya belum holiday nih, saya belum staycation nih Om, misalnya. Staycation mumpung ada cicilan 12 kali nih dari kartu kredit, kemudian lagi ada promo nih dari sebuah travel gitu ya. Kapan lagi nih, padahal cash flow-nya udah minus nih Om. Dipaksain berhutang untuk hal-hal yang boleh dibilang itu opsional, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nah itu yang salah. Jadi kalau ditanya boleh utang nggak sih? Boleh, tapi yang menyelamatkan nyawa gitu. Oke. Nah, Gitu. sekarang terkait dengan menyisihkan dana untuk investasi. Tadi kan udah disebutin investasi misalkan let's say 20% gitu ya dari income kita gitu ya. Ya, Jadi kalau misalkan gini sekarang, dari ini.
ketika income kita 50 juta, kita sisihin 10 juta. What happen kalau income kita naik menjadi 70 juta? Apakah tetap 10 juta atau naik jadi 14 juta, kan? Om lu putus ya Om ya? Halo. Om agak putus-putus tadi. Ya. Jadi misalkan sekarang gini, kalau Ya. sekarang misalnya income awalnya 50 juta lah, dia Ya. berinvestasi 20% kan 10 juta sebulan. Ya. Terus gajinya naik Naik. jadi 70 juta. Nah, Mm. itu investasinya tetap 10 atau jadi berubah jadi 14, Fer? Oke. Good question sebenarnya Om. Ini banyak orang salah ya, beranggapan kalau income naik, lifestyle harus naik gitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang tadi tuh survival, coba kita buka lagi nih. Kira-kira pengeluaran kita apa aja sih? Kalau aku tuh punya buku nih kayak gini nih Om. Tuh, aku tunjukin tuh bukunya ya. Tuh. Ya, dicatat gitu. Aku sih udah nggak pakai gituan lagi, Fer. Aku pakai buku jurnal aku dari BBYB, dari Neobank Oh malah aku iya, sih. iya, itu bisa kan. Makanya kemarin bener Om, di Juara kemarin kita bikin polling nih Om. Ternyata 40% paling banyak nih ya masih pakai buku gitu. Tapi it's okay, nggak masalah. Bisa pakai buku, bisa pakai aplikasi, bisa pakai Excel juga bisa gitu ya. Nah, ketika kita tahu nih, kita udah budgeting buat ini kita ya. Misalnya dari 50, ternyata lifestyle hidup kita itu cuma 30 juta nih Om. Ya, 30 juta. 10-nya buat investasi, 10-nya buat yang lain ya. Ya ketika income kita naik 70, ya jangan jadi naik jadi 60 juta lifestyle-nya. Toh sama-sama aja kan. Kita makan tetap 3 kali sehari gitu ya. Jadi kalau bisa lifestyle-nya nggak naik nih. Yang naik di porsi yang lain, ya investasi tadi gitu. Dengan income yang naik, mungkin teman-teman bisa investasi lebih banyak portofolionya di tempat yang lain. Nggak cuma saham, mungkin udah bisa masuk ke peer-to-peer lending, udah bisa masuk ke reksadana, ori, segala macam. Oke. Gitu. Oke. Jadi ketika income naik, yang jadi prioritas utama adalah naikkan level investasi, bukan menaikkan level lifestyle-nya ya. Misalnya kalau misalnya mbak-mbak SCBD selama ini pakai Tory Burch gitu ya, ketika dia awalnya jadi sekretaris, jadi pakai Tory Burch, ketika udah jadi direktur tetap pakai Tory Burch gitu, jangan pakai LV gitu ya. Jangan dong, Fer. Nanti kesian dong, mereka nggak masa lu dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang gitu kan, malu sama teman-temannya sama-sama sekretaris gitu doang. Oke, nah apa yang biasanya perlu dilakukan sih supaya cash flow itu bisa positif sih? Hal apa yang perlu dilakukan? Oke. Jadi sebenarnya banyak hal Om yang kita bisa lakukan dengan cash flow ini, karena pada dasarnya cash flow ini penting banget ya dalam tubuh kita kayak oksigen. Jadi kebetulan nih aku ada kelas besok hari Minggu nih Om di mini kelasnya Juara, ya. Jadi kita akan buat bagaimana kita cash flow ini bisa positif gitu ya. Metodenya banyak Om. Yang pertama pastinya ya yang dilakukan adalah yuk kita mulai mengidentifikasi tadi. Kita harus sadar diri nih, income kita berapa sih sebenarnya, income pasif, income aktif, semua ditulis. Terus kedua, pengeluaran kita sebenarnya apa sih gitu. Jangan-jangan nih Om, kita tuh bocor halus Om. Kayak gue contoh. Langganan Spotify iya, langganan Netflix iya, langganan Disney iya, langganan HBO iya. Ini lagi mikir juga mau langganan Amazon Prime apa enggak gitu kan. Padahal semua sama-sama nonton gitu loh. Iya. Padahal itu mungkin. Oke, jadi yang pertama itu dihitung dulu ya, dilihat dulu ya itunya. Ya, nanti kita akan kalau TV banyak sih, di workshop besok nih kita akan bahas itu. Tapi pada intinya sih
Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan dari followers akan kita coba compile ya. Nah, misalkan gimana cara memulai investasi, kemudian gimana caranya biar bisa kalau misalnya let's say income-nya cuma satu atau income-nya apa namanya? Kalau income-nya multiple itu gimana caranya? Dan yang terpenting juga gimana kalau kita saat ini income-nya baru dari keluarga, misalkan contoh yang mahasiswa gitu ya, mahasiswa income dari keluarga, dari orang tua, berharap bisa diatur dengan baik, tapi tetap bisa berinvestasi. Kita undang lagi Vera ya, sebentar ya. Kita undang lagi Vera. Tadi keputus kayaknya gitu ya. Oke, jadi malam hari kita akan tetap ngobrol tentang bagaimana caranya supaya kita bisa berinvestasi dengan menjaga level cash flow yang baik, dengan harapan adalah income yang kita miliki itu bisa 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 mengcover ya kebutuhan, sekaligus juga bisa juga dipakai untuk berinvestasi ya. Kita undang lagi Vera ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita lanjutin nih. Ada yang bertanya, Jason Salim, bagaimana cara mulai investasi, lebih baik di saham atau di kripto? Nah, ini tergantung dari level resiko yang bisa kita terima ya. Kalau saya sih berpikir kalau misalkan masih baru, lebih bagus berinvestasi di aset-aset yang memang less risk ya. Less risk dalam arti volatility-nya rendah, kemudian juga punya apa namanya punya aturan dan regulasi yang jelas gitu ya, tidak tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang misalnya lesnya tidak diregulasi oleh OJK gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat untuk pemula sih lebih baik di saham ya ketimbang di kripto. Saya tetap punya kripto, saya tetap punya aset-aset yang berbeda ya dari saham ya, misalkan kayak equity crowdfunding atau misalnya lesi pendanaan seperti itu, tetap itu tidak menjadi prioritas yang paling utama ya. Prioritas saya tetap di pasar modal, baik itu reksadana maupun di saham ya. Untuk saham dan reksadana sendiri, saya juga berinvestasi tidak hanya di market dalam negeri, tapi juga di market di Wall Street. Kita coba undang lagi Vera dari Juara. Oke, ya. Dan ini menarik ya, menarik banget ya, khususnya untuk yang baru-baru ya, yang baru-baru. Nah, nih Fer, udah Ya, balik lagi ya. Putus tadi kamu iya. ya. Fer, ini gimana Ya. kalau misalnya gini, uh, dia adalah mahasiswa, Mm-mm. duitnya mungkin majority itu dari pemberian orang tua, semua mungkin dari project-project lah, ya dari project-project. Mungkin dia jadi IO, kemudian dia juga mungkin wedding organizer gitu ya, acara-acara gitu. Nah ini gimana cara cara ngatur cash flow-nya, Fer? Oke. Yang pertama pasti identifikasi dulu nih, kira-kira seorang mahasiswa ini pengeluaran basicnya apa sih? Pengeluaran basic ya, teman-teman ya, bukan pengeluaran yang berdasarkan peer dari teman-temannya gitu ya. Kalau teman-temannya ganti iPhone 13 terus pada pindah semua gitu kan, enggak juga ya. Jadi pengeluaran basicnya dulu diidentifikasi. Berapa sih sebenarnya gitu. Contoh let's say 5 juta di Om, namanya anak kuliah ya. Kayaknya basic saya tuh 5 Hmm. juta tuh. 5 juta itu ya termasuk ongkos, transport, makan, mungkin bayar kos gitu ya. Terus orang tua ngasih berapa sih sebulan? Gitu. Hmm. Kalau orang tua ngasihnya 5 juta berarti impas nih Om. Cukup buat Hmm. hidup. Tapi nggak cukup buat berinvestasi. Jadi kalau untuk investasi, yuk kita cari lagi nih income tambahan. Kan teman-teman masih bisa nih untuk melakukan kegiatan kayak tadi tuh kerja sampingan desain. Terus kemudian masih bisa banyak melakukan hal sehingga masih bisa belajar untuk berinvestasi ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata nih Om, dari pengeluaran 5 juta, keluarga orang tua cuma ngasih 3 juta. Berarti kan 2 jutanya lagi Hmm. masih kurang nih Om. Bener nggak? Hmm. Ya. Defisit dong, kalau secara arus kas defisit. Bener nggak? Nah, pilihannya mau nggak lifestyle-nya turun jadi 3 juta dulu nih. Misal Hmm. pindah kos. Misal kita Pindah kos. makannya diatur gitu ya, masak sendiri, nggak jajan go, mungkin pindah kos yang deket kampus sehingga jalan kaki nggak perlu naik gojek gitu kan, itu kan lumayan menghemat tuh Om ya. Lifestyle-nya Ya. disesuaikan dengan budget yang ada dulu nih.
Nah, sisanya barulah teman berpikir gimana caranya saya punya nambah, entah jadi asisten dosen, entah jadi tadi freelancer-freelancer, banyak sekali lah yang kita bisa lakukan di zaman sekarang ya, di sosial media juga banyak, bisa jualan, bisa macam-macam lah ya, untuk nambah income. Dan pakai buat berinvestasi. Berinvestasi mulai sekarang ya, belajar yang ada di pasaran ya, mumpung masih muda, belajar tentang portofolio saham, mungkin juga belajar tentang reksadana ya. Nanti insya Allah teman-teman pasti akan punya portofolio yang bagus ketika punya income. Kayak gitu Om. Oke. Ya memang memang Halo penting Om banget ya, Luke. ya dalam arti Ini saya nggak putus-putus ketika kan kita ya? melihat halo halo nggak putus-putus sih, nggak putus-putus gitu. Nah, mungkin gini, tadi yang buat yang mahasiswa ya, Iya yang ya Om. terpenting adalah kalian harus cek dulu. Oke. Untuk mau berinvestasi, kalian lihat apakah memang ada dana yang bisa digunakan untuk investasi ya, baik itu dari income yang single income, misalnya dari orang tua, maupun misalnya kalian punya part time job atau mungkin kalian punya full time job seperti itu ya. Nah, ketika terjadi kondisi di mana income-nya misalkan tidak mencukupi untuk biaya hidup gitu ya, hal yang pertama dilakukan either kalian cari income lain atau kalian rubah lifestyle-nya tadi ya. Apa namanya? Misalnya pindah kos, kemudian apa yang tadinya makan KFC jadi dirubah menjadi bukan Ya. KFC gitu ya. Jadi apa sih? Misalnya kayak Sabana Chicken atau Hisana Chicken gitu kan. Nah, baru nanti ketika kalian udah punya income yang misalnya let's say bisa menjadi tempat atau menjadi medium untuk berinvestasi, baru kalian start berinvestasi ya gitu ya. Jadi penting banget nih. Jadi dalam arti jangan jangan misalnya yaudah deh demi investasi tinggal di masjid gitu. Jangan juga gitu. Nah, jadi ada pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya ngatur cash flow di saham dan di bisnis? Nah, karena kan yang namanya di saham itu kan, ya kan yang namanya di saham dan di bisnis tadi kan kita punya cash flow kan kadang bagus ya, kadang lagi lemas gitu ya. Itu gimana, Fer? Gimana cara ngaturnya kalau begitu, Coba Fer? kita cek. Ada tips dan triksnya nggak? Nah, jadi ada pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya ngatur cash flow di saham dan di bisnis? Nah, karena kan yang namanya di saham itu kan, ya kan yang namanya di saham dan di bisnis tadi kan kita punya cash. Nah, gimana tuh Fer? Ya, nah kayaknya Mbak Vera nih sinyalnya juga sedang ada masalah lagi. Jadi Caranya kalau ngatur cash kalau flow di kalau saya saham dan pribadi di sih gini ya, bisnis. Nah, karena kan yang namanya di saham itu kan, ya kan yang namanya di saham dan di bisnis. berdasarkan pengalaman pribadi saya gini, ketika kita misalnya let's say ada apa ya, ada kelebihan ya, kelebihan income dari trading saham atau dari investasi saham yang kita miliki, memang ada baiknya kelebihan income tersebut kita sisihkan terlebih dahulu ya, tidak kita spending. Kenapa tidak kita spending? Karena kita save it for the rainy days ya. Dalam arti suara kamu kedengeran tapi sinyal kamu kayaknya masih masih sebentar. Halo. Halo. Oh, kan eh, halo. Wah, kalau saya sih sekarang berusaha untuk jadi gini tadi ya, yang udah saya sampaikan bahwa ketika kita income-nya itu misalkan tidak steady ya, tidak tidak seperti orang yang bekerja gitu ya. Maka ketika kita ada lebih ya,
ketika kita ada lebih dari apa yang selama ini kita kita dapatkan gitu ya, biasanya sih akan kita save terlebih dahulu. Kenapa? Ini untuk mengkompensasi apabila ya, apabila pendapatan kita dari periode yang berikut atau siklus yang berikutnya itu mungkin tidak sebaik performa kita yang sebelumnya gitu. Nah, itu kita kita save ya. Kenapa kita harus save? Supaya apa? Supaya ketika nanti kita berusaha untuk menjaga pengeluaran kita di level yang sama, kita masih punya punya buffer ya, punya buffer. Oh, masih ada nih income dari yang dari apa yang udah kita dapat di periode yang sebelumnya. Saya rasa sih itu paling penting ya. Jadi memang pengusaha dan orang yang trader saham ini paling penting juga menyisihkan, jangan sampai oh mumpung lagi cuan banyak kita manfaatin buat apa ya, foya-foya gitu kan, visi Info foya ya. misi foya gitu ya, visi misi foya-foya gitu kan, jangan begitu juga. Gimana menurut Vera, Ver? Ya, aku setuju banget sama Om. Kalau memang income kita itu nggak pasti, bukan kayak pegawai ya Om. Kalau pegawai kan pasti tuh datang satu tring muncul lagi gitu ya. Yang pertama bener Om bilang, yuk kita tahu dulu nih kebutuhan basic kita berapa, itu dulu. Setelah itu kita amankan nih Om. Biasanya aku sih suruh ngamanin untuk sekitar mungkin 3 sampai 6 bulan ke depan. Contoh nih, basic life kita 5 juta nih misalnya nih ya. Kita punya uang nih sekarang tabungan. Yuk kita lock dulu untuk hidup 6 bulan ke depan, ya, atau 3 bulan ke depan deh paling sedikit, agar sampai 3 bulan ke depan ini ketika kita jalankan project baru atau kita lagi trading itu uh, punya peace of mind gitu loh. Jadi tradingnya nggak kesusu. Kalau misalnya mau lepas gara-gara apa dapur nggak ngebul kan nggak lucu ya, kita cut loss ya Om ya, bener nggak Om? Pastinya tradingnya nggak peace of mind, nggak enak lah ya gitu ya. Makanya mungkin pikirannya terganggu, terus kemudian kita loss lebih banyak. Atau mungkin kita lagi kerjain project, satu project, terus tiba-tiba dapurnya udah nggak ngebul lagi, tiba-tiba kita tinggalin projectnya karena belum menghasilkan, kita ganti ke pekerjaan yang lain yang mungkin ingin dapat uang cepat gitu loh. Jadi buat teman-teman yang income-nya kayak freelancer, kan itu based on project ya Om ya, trader. Yuk kita buat dulu nih, kira-kira berapa bulan? 3 sampai 6 bulan sih Om. Dimasukin ke dana darurat, ditambahin ke dana darurat, sehingga kita punya backup untuk punya napas lah 6 bulan ke depan. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit lagi, Ver, tentang workshop yang mini workshop yang akan dilakukan di minggu ini, Ver? Iya, jadi workshop di minggu ini itu kita akan bicara bagaimana kita positifkan cash flow kita Om. Jadi pas bagaimana income berapapun kita bisa surplus nih. Itu kan yang paling penting kan. Dan surplus itu kita bisa pakai buat start to invest. Mau investnya di mana aja, mau di saham atau mungkin teman-teman punya knowledge sama kripto boleh gitu ya. Tapi sudah paham dan ilmunya sudah tahu. Nah, karena mempositifkan atau mensurpluskan si cash flow ini, Om, itu banyak metode sebenarnya, gitu ya. Dan tapi yang paling penting adalah kesadaran kita, gimana sih caranya saya mau surplus nih, karena setiap tahun minus, setiap bulan minus gitu ya. Pingin sekali-kali tuh ngerasain ada uang sisa sih gitu ya. Nah, itu banyak sebenarnya parameter yang perlu diperiksa. Sama seperti kita punya saturasi tetap di 98 nih Om. Mau kita lagi maraton, kita mau lagi sprint, kita mau lagi bobo tidur, kita pingin saturasinya ke 98. Itu kan perlu dicek semuanya Om. Ya enggak? Apakah berat badan kita stabil atau berat badan kita ideal? Apakah jantung kita fungsinya bagus? Apakah paru-paru kita normal? Nah, sama seperti keuangan nih Om. Nanti di workshop nanti kita akan cek satu persatu tuh organ-organ tubuh kita, organ-organ keuangan kita. Gitu. Mulai dari identifikasi income, identifikasi pengeluaran, kemudian identifikasi investasi. Karena investasi yang tepat Om, itu bisa bikin cash flow kita positif loh. Iya. Investasi yang tepat itu bisa bikin cash flow kita positif terus. Gitu.
Nah, nanti akan dipelajari di situ. Termasuk saya akan kasih worksheet-nya, ya. Balik lagi kan kayak gini ya Om ya, hitung-hitungan kayak gini. Bisa pakai Excel, bisa pakai aplikasi. Kalau teman-teman mau pakai Excel, nanti saya juga akan kasih bagaimana ngelolanya dan teman-teman tinggal masukin aja tuh ke dalam aplikasi, ke dalam Excel-nya, gitu ya. Tapi kalau mau menulis kayak saya, nah kenapa sih perlu menulis Om? Mungkin kalau Om Luke bilang, ih jadul banget sih Vera pakai tulis-tulisan gitu ya. Jadul bener sih. Jadul banget gitu ya. Kalau gue kan Tapi anak sebenarnya, digital, gue. ya lo, Gue anak ya di rumah anak digital digital. soalnya. Nah, kalau digital juga sama sebenarnya. Kenapa sih kita suka menulis gitu? Itu ada ilmu psikologisnya sih Om. Ketika kita menulis, terus kemudian di sini kan ada saldo ya, ada saldo. Jadi misalnya budgetnya berapa? Budget 10 juta. Udah diambil 100.000, berarti kan tinggal 9.900.000. Ketika kita menulis 9.900.000, kita akan dengan sendirinya sadar, oh budget gue untuk belanja tinggal segini loh, gitu. Tinggal 9 juta loh, gitu. Apalagi kalau di akhir bulan nih, dari 10 juta tadi tinggal 200.000 nih. Berarti kita sadar, oh berarti budget gue tinggal 200.000. Itu akan membangun sebuah kesadaran baru sehingga kita juga akan mengerem dan memilah-milah pengeluaran. Gitu sih Om. Oke. Nah, terkait dengan tadi ya, terkait dengan multiple income ya, multiple income. Bukan multiple kan. Pencatatan seperti ini. Pencatatan cash flow seperti ini. Ini menjadi tugas suami atau menjadi tugas istri ya kalau misalnya sudah berkeluarga ya, Fer? Karena setahu gue sih istri gue nyatet, kalau gue sih enggak sih. Oh iya. Nah dalam keluarga itu ada presiden, ada menteri keuangan Om, gitu ya. Kalau semuanya jadi presiden pasti buyar lah negara, nggak mungkin ya. Kalau semuanya menteri keuangan, semuanya nyatet, nggak ada yang mengarahkan ini negara mau dibawa kemana, gitu kan. Jadi pasti dalam sebuah keluarga ada presiden, ada menteri keuangan. Nah kalau Om Luke ini kan presiden, cuma secara garis besarnya aja nih kayak gini loh. Presiden kan tahu nih, anggaran besarnya tahu, tapi anggaran detailnya kadang-kadang presiden nggak tahu. Iya. Dia cuma nanya, masih ada anggaran nggak? Nah, siapa yang catat itu? Yang catat itu adalah Menteri Keuangan. Apakah harus suami jadi presiden, terus kemudian istrinya jadi Menteri Keuangan? Enggak juga sih, oh bisa saja. Bisa saja, kalau suaminya jauh lebih apik mencatatnya, suaminya bisa Menteri Keuangan, istrinya yang global-globalnya aja. Gitu. Oke, jadi nggak harus ada aturan gender gitu ya di sini ya. Jadi berarti perempuan lo yang bagian nulis-nulis, lo yang cowok bagian ini ya dilakukan dengan baik aja. Bahkan kalau yang misalkan nggak berkeluarga atau belum berkeluarga ya bisa ditulis sendiri. Apalagi yang mereka malah trader ini ya, karena kan trader sendiri kan mereka juga ya duit mereka sendiri, dinikmati sendiri, dikelola sendiri, mau cuan berapa, mau cut loss berapa, itu kan tergantung mereka gitu kan. Iya, benar. Oke, thank you Fer buat pencerahannya malam hari ini, dan jangan lupa buat teman-teman untuk di-follow akun Instagramnya Juara ya, karena banyak sekali. Mungkin malam ini Om, malam ini nih buat teman-teman masih dengar nih ya, pasti pingin dong dapatin tiket free. Wah ini karena mini kelasnya berbayar ya, tapi hari malam ini aku kasih free nih. Catatannya tadi ada yang nanya, cuma aku nggak jelas, tapi nggak apa-apa lah, kita ganti aturan main aja. Pokoknya yuk capture dulu nih foto saya sama foto Om Luke. Terus kemudian mention ya di Instagram kalian, mention Juara sama mention Sahamologi. Ya, nanti yang the best dengan komen-komen yang the best nanti saya akan pilih 2 untuk dapetin tiket gratis. Jadi ya capture ya, karena kan juga ini nanti akan tetap saya save videonya, kemudian juga kalian bisa putar ulang lagi. Jadi yang tidak nonton live-nya bisa kalian tonton sampai kapanpun gitu ya di IG story atau IGTV kita. Kemudian kalian screen capture, kalian kasih komen di story kalian, di mention, nanti yang terbaik akan mendapatkan tiket untuk workshopnya bagaimana cara mengolah cash flow ya minggu ini ya. Nah, nanti diumumkan di website di IG-nya Juara. Jadi harus follow dulu nih IG-nya Juara, jadi bisa tahu nih aku menang apa enggak ya.
Oke, Fer. Thank you very much buat malam Oke, hari Nen. ini. Nanti jangan lupa teman-teman Sama-sama, setiap Om. hari Rabu ya, nanti Bibo akan undang beberapa teman-teman Bibo untuk ngobrol tentang hal-hal yang menarik di dunia finansial, di dunia karir, di dunia Ya, bisnis gitu ya. bisnis. Sehingga teman-teman yang misalnya let's say tadi ya udah punya duit dari saham gitu ya, kemudian pengen bangun misalnya sektor real, mau bikin franchise atau mau bikin apa, bisa belajar dari IG Live yang akan Bibo lakukan setiap hari Rabu ya. Demikian Ya. bincang-bincang dengan Vera. Thank you very much, Ver. Jumpa lagi di Terima next kasih, session Om. gitu ya. Terima Semoga kasih. sukses dengan workshopnya dan juga sukses dengan juaranya. Jangan lupa Terima kasih. sering-sering mampir dan cek juga di Sahamologi biar dapat ilmu tentang saham dan juga tentang trading. Thank you, bye-bye. Ya. Thank you. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang Bibo dengan Mbak Vera dari founder Juara tentang bagaimana cara kita mengolah cash flow ya. Dan besok jangan lupa malam hari ini juga sebenarnya market udah buka ya, yang belum investasi di Wall Street jangan lupa bisa baca juga bagaimana cara membuka GoTrade ya dengan menggunakan aplikasi terbaik untuk investasi saham di Wall Street. Bibo juga pakai GoTrade dan juga ada beberapa. Dan kita juga akan banyak bahas lagi tentang trading saham bersama Project. Jangan lupa di-follow juga Project gitu ya. Dan kita jadikan stock trading sebagai lifestyle kita. Oke ya, jangan lupa kita tidak pernah menawarkan investasi-investasi jasa titip-titip dana. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Sahamologi, mengatasnamakan Tetra, mengatasnamakan Juara untuk terima titip investasi atau mopit, dipastikan itu bukan dari kita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.